Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi di pembelajaran sosiologi bersama Ibu Anis. Untuk hari ini materi yang terakhir ya, sebelum nanti mungkin tanggal 23 insya Allah akan diadakan ulangan harian semester 1. Nah, apapun kalian harus persiapkan, mulai dari materi awal saat Ibu berikan hingga nanti materi ini. Mungkin minggu ini kita akan bahas dulu materi yang terakhir dan selanjutnya nanti kita akan bahas soal-soal gitu aja ya. Sama Ibu pesan, mohon dong, tolong ayo tugas-tugasnya dikerjain. Kan iman nanti kalau misalnya ada nilai yang kurang ataupun nilai ulangan harian itu ada yang kurang, nanti akan mempengaruhi untuk nilai di semesteran kalian kayak gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau tiap ada tugas, kalian langsung aja cek di Google Class. Dan tugas itu pun masih ada hingga saat ini. Jadi misalnya kalau kalian kemungkinan kemarin HP-nya rusak ataupun dulu nggak ada pulsa, nggak ada paketan, nggak apa-apa. Wes, Ibu berikan kebebasan, nggak apa-apa, yang penting kalian ngerjain. Dan setelah kalian mengerjakan, jangan diem aja, kalian konfirmasi sama Ibu. Bu, saya udah mengerjakan tugas ini, gitu, biar nggak Ibu tagih terus. Soalnya, ya itu tadi, kalau kalian ngerjain di Google Class, otomatis laporannya nanti ada di Google Class itu, kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak beritahu Ibu, kadang juga ada beberapa yang kelewatan, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Misalnya kalian, Bu, saya kemarin nggak bisa ngerjain, HP saya rusak, saya nggak punya paketan dan sebagainya. Nggak apa-apa, yang penting kalian konfirmasi. Udah itu aja, kalian konfirmasi, terus ada usaha untuk mengerjakan. Kayak gitu ya. Udah gede masa tuh ya terus. Kan ya gimana lah, ngerti tanggung jawab sendiri. Oke? Kita lanjut. Ini materi terakhir tentang prinsip-prinsip kesetaraan dan harmoni sosial. Kategori kesetaraan, yang namanya setara itu berarti kalau kita pikirkan, kita bayangkan, itu ya dalam keadaan yang stabil, setara. Setara itu dalam kaitannya dalam masyarakat, setara dalam apa sih Bu? Maksudnya bukan tinggi orangnya ataupun apa kayak gitu, enggak, tapi kesetaraan dalam hal yang pertama kesetaraan hukum. Jadi kalau negara kita adalah negara hukum, undang-undang pun dibuat untuk bersama, itu tidak menutup kemungkinan untuk emang semuanya sama, setara di mata hukum, semua sama, entah itu kalian golongan pejabat atau rakyat biasa kayak gitu. Terus yang kedua kesetaraan politik, kalian bebas mungkin akan nantinya mencalonkan diri sebagai presiden, anggota DPR, MPR dan sebagainya, monggo, terserah, nggak apa-apa. Kalian ingin memilih siapapun calon presidennya ya terserah, karena negara kita adalah negara demokratis kayak gitu. Jadi kalian diberikan hak kalian atau diberikan suara, pemerintah memberikan pelayanan ya, sehingga kalian bisa menggunakan hak pilih kalian untuk memilih siapa calon presiden, wakil presiden dan sebagainya itu. Kemudian kesetaraan sosial itu sama. Jadi dalam lingkungan masyarakat semua sama. Kayak gitu. Kesetaraan ekonomi, ya, siapa yang bersungguh-sungguh ya bakalan bisa mendapatkan kondisi ekonomi dalam dirinya yang bagus juga gitu. Karena apa? Persaingan mungkin itu kan motivasi diri kita untuk oke, aku harus kerja keras, aku harus berusaha agar nantinya aku bisa jadi orang sukses dan sebagainya. Kayak gitu kan, itu tidak menutup kemungkinan kayak gitu kalian bisa menjadi orang yang beruang, kaya raya, miliarder kayak gitu. Kemudian kesetaraan moral, itu yang terakhir ya. Jadi ada 5 itu. Prinsip-prinsip kesetaraan, yang pertama adalah perbedaan itu harus disiapkan dengan bijak dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan kehidupan harmoni dalam masyarakat. Biar harmoni, biar selaras, seimbang, maka apapun perbedaannya, baik itu entah kamu asalnya dari mana, kemudian kalian misalnya merantau, sama-sama merantau, ya semua sama. Nggak melulu tentang kamu daerahnya mana, kamu itu asalnya mana, rasmu mana, golonganmu mana, itu nggak ada kayak gitu. Perbedaan itu harus disikapi dengan bijak, saling menghormati, kuncinya itu. Yang kedua, setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek bidang kehidupan.
pendidikan, kesehatan, politik, dan semuanya itu setara. Harus mendapatkan kesempatan yang sama. Kalian berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, monggo. Karena itu bebas kalau sekarang ya. Mungkin kalau zaman dulu perempuan itu masih ada unsur patriarkinya. Ketika perempuan ya udah tugas kalian sebagai perempuan hanya di rumah saja kayak gitu. Namun untuk saat ini ya kondisinya memang kesetaraan kayak gitu. Terus yang ketiga, prinsip kesetaraan itu sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada undang-undangnya. Keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Kondisi yang tertib, teratur, aman, nyaman bisa disebut sebagai suatu kehidupan yang harmoni. Jadi adem ayem kayak gitu ya nak ya. Aman, nyaman, semua saling menghargai, semua saling menghormati, mematuhi norma, mematuhi hukum. Maka keadaan itu pun juga akan selaras kayak gitu. Harmoni sosial adalah kondisi ketika individu itu sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Tujuan masyarakatnya apa? Negara ini negara demokratis, di mana rakyatnya menginginkan untuk kesejahteraan, kayak gitu kan? Nah, ketika rakyat menginginkan kesejahteraan, apa yang rakyat harus berikan kepada semuanya, kepada masyarakat, kepada pemerintah? Kayak gitu, mematuhi peraturan, nggak melanggar, kayak gitu kan ya. Kemudian melakukan haknya, menyelesaikan kewajibannya, kayak gitu, bayar pajak dan sebagainya. Otomatis kan semua juga nanti akan berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Mewujudkan harmoni dalam masyarakat multikultural. Multikulturalisme itu kan yang beragam, masyarakat beragam. Beragamnya itu apa aja Bu? Kan banyak ya kalau negara kita, udah pulaunya pisah-pisah ya kan ya. Maksudnya pulaunya kita kan sendiri-sendiri. Itu otomatis di situ juga. Nah yang istilah bahasa, kemudian suku, budaya dan sebagainya itu kan otomatis multikultural, banyak jenisnya, gak cuma satu tok jenisnya. Masyarakatnya itu beda-beda di Indonesia. Aneka ragam, baik itu dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kebudayaannya itu juga beraneka ragam. Nah, masyarakat multikultural, masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Normanya, aturan adatnya itu juga mungkin akan berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu nggak sama. Oh, di Aceh ada hukum cambuk bagi siapapun mereka yang melakukan pelanggaran ataupun pelecehan seksual kayak gitu. Tapi kalau di Jawa belum ada seperti itu. Nah, itu kan beda-beda norma adatnya. Oh, kalau di daerah saya, bagi siapapun yang melanggar, Bu, itu nanti akan dapat sanksi dari masyarakat. Baik itu nanti denda dan sebagainya. Mungkin di daerah kalian seperti itu. Cuman kalau di daerah lain mungkin beda lagi. Kayak gitu. Tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma dan budaya lain. Tidak ada sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lain. Jadi semua itu sama. Walaupun beda-beda tempatnya, tetap normanya itu juga masih setara gitu. Nggak ada yang lebih tinggi. Ini daerahku seperti ini, itu lebih tinggi normanya daripada punyamu. Kayak gitu, nggak ada yang seperti itu. Faktor pendorong multikulturalisme menurut Tilar itu ada HAM, hak asasi manusia, globalisme, dan demokratisasi. Itu yang mendorong di hak asasi manusia. Manusia, masyarakat dibekali dengan ada unsur kewajiban dan haknya. Ketika masyarakat sudah bisa memenuhi kewajibannya, maka dia akan menuntut haknya. Itu tadi, kesetaraan. Globalisme, mengglobal atau mendunia. Kemudian ada demokratisasi di mana rakyat itu bebas mengeluarkan, bebas namun teratur ya dalam memberikan usulan saran demokratis lah. Jadi dibuka untuk umum kayak gitu. Faktor penghambat yang pertama menganggap budaya sendiri yang paling baik. Nah, kadang harmonisasi atau kesetaraan itu ada yang menghadang kayak gitu. Apa sih yang menghadang atau apa yang menghambat? Yang pertama menganggap budayanya sendiri yang lebih baik atau etnosentris. Pokoknya ya budayaku ini yang paling baik, punyamu enggak kayak gitu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi nantinya. Kemudian yang kedua, pertentangan antara budaya barat dengan budaya timur. Budaya barat itu budaya ala-ala ya barat lah ya. Bagaimana cara mereka berpakaian,
cara ngomong, cara perilaku, dan sebagainya. Sedangkan budaya timur atau budaya kita kan otomatis dengan ya norma-norma yang diberikan kayak gitu, aturan-aturannya kayak gitu ya, pakaian ya harus sopan kayak gitu, nggak pakai bikini dan sebagainya. Nah itu bedanya budaya barat sama budaya timur ya, mungkin bisa dilihat dari situ. Kemudian yang ketiga, pluralisme budaya dianggap sebagai sebuah eksotis. Yang keempat, pandangan yang paternalistis. Paternalistis itu itu kayak menganggap apa ya, kekuasaan tertinggi, bukan, kekuasaan tertinggi itu ya pada laki-laki gitu. Enggak, dalam artian gini, kayak dulu pas zamannya ibu kita Kartini ya, ketika dulu itu pada masa-masa itu perempuan itu ya tugasnya hanya 3M, maca, masak, sama mana kayak gitu. Jadi pendidikan perempuan juga tidak diutamakan. Kamu kan tugasnya cuma di rumah, nggak usah belajar, nggak usah berpendidikan tinggi-tinggi. Nah ketika itu ibu kita Kartini dan beberapa teman pun akhirnya memberikan dobrakan ya kayak gitu, sehingga untuk seperti sekarang bagi perempuan bisa kok dia bisa menjadi seorang misalnya presiden, itu bisa. Kalau dulu lumayan sulit kayak gitu. Perempuan bebas berekspresi, perempuan bisa jadi apapun kalau sekarang ya, bisa bekerja apapun kayak gitu tanpa adanya budaya paternalistis kayak gitu. Manfaat masyarakat multikultural. Yang pertama adanya kearifan lokal. Yang kedua muncul rasa penghargaan terhadap budaya lain. 3 menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapitalis. Yang keempat menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Yang namanya manfaat multikultural. Jadi manfaat masyarakat multikultural yang pertama adanya kearifan lokal. Budaya itu banyak sekali dan itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa kita. Kemudian munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain. Wah, di daerah kamu, di Ponorogo misalnya ya, ada seni reog dan itu beda dengan daerahku. Mungkin itu suatu keunggulan tersendiri. Dalam artian rasa menghargai kayak gitu ya. Nah, bukan artian siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi menghargai. Oh, ternyata memang beda-beda kayak gitu. Budayanya ada tari piring dan sebagainya, dan itu akan menimbulkan warna di kehidupan masyarakat. Yang ketiga menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapitalis, dari budaya-budaya luar. Kemudian yang keempat menjadi alat untuk membina dunia aman dan sejahtera. Kita lanjut. Oh, sudah. Oke, itu ya nak tentang harmonisasi. Jadi yang intinya harmoni itu adalah selaras, serasi, dan seimbang. Pemenuhan hak terpenuhi, kewajiban juga terpenuhi. Keadaan aman, nyaman, tentram itu adalah harmonisasi atau harmoni sosial. Seperti itu. Mungkin kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu. Gitu ya. Terus tugas-tugas sekali lagi tolong dikerjakan ya. Untuk hari ini cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.